teman-teman, kali ini saya akan bocorkan tes PPK Guru tahun 2021. Ini saya punya 5 paket soal. Saya ada 5 paket soal. Nah, setiap soal nanti saya akan membuatkan part 1. Ya, part 1 dalam bentuk video. Nah, coba saya klik dulu part 1 bentuk soalnya. Jadi setiap soalnya ini ada 50 soal. Nah, kita coba klik masuk ya. Untuk soal paket 1 nanti akan seperti ini. Ya, ini paket 1. Nanti coba scroll sampai ke bawah sampai soal 50. Nah, akan sampai soal ke 50. Jadi, teman-teman, setiap paket 1 ada 50 soal. Jadi, jumlah paket 5. Jadi, jumlah soal itu 250 soal. Coba kita klik masuk ke soal paket 2 lagi. Coba kita masuk ke soal paket 2 ya. Nanti saya buatkan part 2 videonya. Part 2, soal paket 2. Nah, ini teman-teman soal paket 2. Nanti saya akan buatkan lagi videonya paket 2 sampai 50 juga. Nah, oke, sekarang mari kita lanjut ke soal pembahasan part 1. Kita akan membahas soal paket 1 ya. Kita masuk paket 1. Video 1. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan pembahasan soal part 1 ini, teman-teman diharapkan dulu klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini untuk mendapatkan notifikasi soal-soal berikutnya. Terima kasih ya teman-teman jika kalian sudah klik tombol subscribe. Nah, sekarang mari kita membahas soal yang nomor 1 part 1 ini. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering itu adalah ya, karena di sini pertanyaannya tentang limbah sampah kering. Yang paling tepat tentang limbah sampah kering ini, jawabannya yang benar adalah B ya, didaur ulang. Jawaban yang benar itu B, didaur ulang, karena sampah-sampah bekas itu bisa didaur ulang, tidak mencemari daerah-daerah atau lingkungan-lingkungan. Ya, jadi jawaban yang benar nomor 1 ini adalah jawaban B ya, tentang didaur ulang sampah-sampah keringnya. Lanjut ke soal nomor 2. Katak mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada fase berudu, bernafas menggunakan A. trakea, B. paru-paru, C. insang, D. kulit. Nah, untuk soal nomor 2, karena pertanyaannya katak itu bernafas menggunakan apa ya, maka jawaban yang benar dari soal nomor 2 ini, dia menggunakan pernapasan insang. Jadi jawaban yang benar itu adalah C ya, tentang katak bernafas menggunakan insang. Lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. metamorfosis, B. fotosintesis, C. penyerbukan, D. erosi. Maka yang bukan termasuk gejala alam biotik itu berada pada jawaban erosi, karena erosi itu adalah faktor alam. Karena pertanyaannya yang bukan, maka jawabannya D ya, erosi untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu A. mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing, B. mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah, C. mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan, D. mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi canggih. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini, gimana kita mengelola potensi sumber daya alam kita ya? Terus sumber daya alam kita Indonesia ini kan belum memadai. Maka pemerintah mengambil langkah yang tepat, itu mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Maka yang benar dari soal nomor 4 ini adalah C ya,
untuk mengelola sumber daya alam kita sendiri. Karena jika dikirim tenaga kita ke sana untuk pembelajaran, maka mereka ketika pulang nanti ke negaranya sendiri bisa untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Jadi yang benar dari soal nomor 4 ini adalah C ya. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 5. Apa persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Maka karena pertanyaannya hubungan terus dengan sejarah antropologi itu, maka jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini adalah A, karena manusia itu sebagai subjek, terus objek yang diteliti itu adalah bentuk benda ya, karena sejarahnya itu manusia, terus objek yang diteliti itu adalah antropologi. Maka yang benar dari soal nomor 5 ini adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 6. Merencanakan menggunakan ICT dalam pembelajaran IPS SD pada pembelajaran IPS kelas F dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pak Ridwan ingin menjanjikan pelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? Ya, karena yang menggunakan ICT untuk pelajaran SD, IPS SD dan IPS kelas 5, karena semua ini menjelaskan tentang penggunaan ICT. Maka media yang digunakan oleh Pak Ridwan ini adalah jawaban video A ya, karena untuk menggunakan ICT itu kan menggunakan video. Lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal yang panjang seperti ini kita cari saja. Ini langsung di pernyataannya berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa itu. Nah, yang tidak termasuk diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, larangan yang menggunakan alat elektronik, pintu rumah harus menghadap ke utara selatan suku tersebut adalah karena suku-suku ini yang melarang tentang 4 pernyataan di atas ini adalah suku Baduy atau buku Baduy ya. Karena dalam buku Baduy itu menjelaskan tentang tidak diperkenankan menggunakan kendaraan, karena buku Baduy itu menceritakan sakralnya budaya Baduy. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 7 ini adalah C. Oke, masuk ke soal nomor 8. Menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari, Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Pak Eko? A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar karena Togar orang Batak sedangkan dia orang Jawa. B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Ruli karena Ruli bukan teman dekatnya. C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semua pandai. D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua ada teman. Jadi pertanyaannya tentang Bhinneka Tunggal Ika kita, terus sikap Pak Eko tentang Bhinneka Tunggal Ika itu berada pada jawaban D. Lanjut ke soal nomor 9. Mengurutkan perkembangan sejarah di Indonesia, bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB? A. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi. B. Ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. C. Indonesia menjadi negara serikat atau RIS. D. Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia. Maka pertanyaannya kan perkembangan Indonesia pada perjanjian KMB. KMB itu kan Komisi Meja Bundar ya. Jadi yang benar dari soal nomor 9 ini berada pada C, tentang Indonesia menjadi negara serikat pada konferensi Meja Bundar, KMB konferensi Meja Bundar. Pada saat konferensi Meja Bundar, makanya Indonesia membuat negara menjadi negara serikat atau
Kris. Lanjut ke soal nomor 10. Mengklarifikasi tujuan IPS dalam pembelajaran di SD. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran di SD? A. Tolong menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya. B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. D. C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan masyarakat. D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Jadi karena pertanyaannya, tujuan IPS dalam pelajaran, mengklarifikasi tujuan IPS dalam pelajaran SD itu berada pada jawaban D, ya. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan masyarakat pada masa lalu dan masa yang akan datang. Itulah tujuan pelajaran sejarah. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial. Apa perbedaannya antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial? Dilihat dari tujuan purpose-nya. Jadi, di sini kan pertanyaannya ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial di sekolah. Apa perbedaannya dengan ilmu pengetahuan IPS itu? Jadi kita langsung jawab saja, berada pada jawaban D. Karena ilmu-ilmu sosial itu diberikan ke tingkat universitas, sedangkan ilmu IPS itu diberikan ke tingkat sekolah. Lanjut ke soal nomor 12 yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah, jadi pertanyaannya yang tidak termasuk oleh guru profesional itu berada pada jawaban A, tentang kompetensi pedagogik. Nomor 13. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Presensi peserta didik. RPP dan yang terdiri dari hal-hal RPP itu termasuk presensi peserta didik. Jadi jawaban D yang benar. Yang 14. Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan terkaitannya kedua dalam konteks materi logika penalaran matematika dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan ingkaran dari pernyataan Jakarta ibu kota RI? A. Jakarta bukan ibu kota RI. B. Jakarta adalah ibu kota RI. C. Benar bahwa Jakarta ibu kota Jakarta. D. Benar bahwa Jakarta bukan ibu kota dari RI. Yang merupakan ingkaran dari Jakarta ibu kota RI yang bukan penalaran matematika. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal nomor 15. Standar kompetensi pedagogik sesuai dengan A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007, B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2007, C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tahun 2007, D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 32 tahun 2007. Jadi yang merupakan standar kompetensi pedagogik itu diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2027. Jadi A yang benar untuk soal ini. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2007 tentang standar pedagogik untuk materi pembelajaran di sekolah. Lanjut ke soal nomor 16. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru adalah sebagai berikut, yang kecuali A. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, B. Merencanakan dan mengembangkan kurikulum, D. C. Mengenal latar belakang peserta didik untuk menunjang profesi KBM, D. Melaksanakan pembelajaran yang efektif. Jadi yang merupakan standar standar kompetensi akademik kompetensi guru itu berada pada, karena di sini pernyataannya yang merupakan kecuali, maka jawabannya itu C. Karena yang merupakan kecuali akademik dan kompetensi guru itu adalah mengenal latar belakang peserta didik untuk menunjang proses KBM. 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 32 tahun 2008 mengatur tentang, di sini saya langsung jawab saja karena nomor
peraturan menteri itu tentang pendidikan nasional itu nomor 22 tahun 2008 itu mengatur tentang B ya, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus. Itu yang diatur pada undang-undang tahun 2008 32 tentang pendidikan. Lanjut ke soal nomor 18. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah. Jadi di sini saya langsung jawab yang kecuali yang bukan inovasi. Berarti ini kan yang kecuali yang bukan inovasi pendidikan yang tidak dicetuskan pemerintah itu berada pada D ya, karena dalam pemerintahan itu belum ada istilah sekolah bebas. Jadi jawabannya D untuk nomor 18. 19. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional itu berada pada jawaban C. Karena Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 tahun 2003 itu mengatur tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Nggak diatur, yang dirapatkan pada rapat musyawarah DPR RI dan MPR waktu itu di tahun 2003 ya, untuk jawaban nomor 19. Lanjut ke soal nomor 20. Pasal yang menyebutkan mengenai sertifikasi pendidik harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau terakreditasi adalah, di sini kan yang memiliki sertifikat pendidikan harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi itu, atau untuk program pengadaan tenaga pendidik harus yang berakreditasi, diatur oleh Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Itu berada pada pasal 43 ayat 2 tentang yang mengatur sertifikasi pendidikan ya, karena perguruan tinggi untuk melanjutkan perguruan tinggi itu harus terakreditasi. Jadi jawabannya benar D nomor 20. Nomor 21. Permasalahan yang mengenai pendanaan pendidikan diatur dalam, karena di sini yang mengatur undang-undang mengatur pendanaan pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang C ya, tentang Undang-Undang Peraturan Pemerintah RI nomor 48 tahun 2008 ya, karena Undang-Undang nomor 48 tahun 2008 itu tentang pendanaan pendidikan, karena didanai pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih memadai ya. Jawaban C. Lanjut ke soal nomor 22. Apapun masalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan telah diatur dalam, nah yang merupakan masalah pengelolaan penyelenggaraan pendidikan itu diatur dalam Undang PPRI ya, PPRI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010. Jadi jawabannya benar nomor 22 D. Lanjut ke nomor 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 mengatur tentang, jadi untuk pendidikan tadi saya sudah jelaskan ke soal yang nomor 17 mungkin ya tadi ya, karena yang mengatur tentang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2007 itu mengatur tentang ya, standar penilaian pendidikan. Nanti kan ada soalnya dibolak-balik soalnya, nanti harus teman-teman pahami tentang soal-soal itu. Soal yang ke-24, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam, kedudukan dosen itu ditetapkan dalam undang-undang berapa yang profesional? Maka jawaban yang benar A ya T, karena undang-undang dosen itu berada pada nomor 14 tahun 2005, undang-undang dosen untuk tenaga mengajar di sebuah universitas. Lanjut ke soal 25. Sistem penjaminan mutu pendidikan diatur dalam, maka sistem pendidikan atau mutu pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 63 tahun 2009 ya. A yang benar untuk soal nomor 25 tentang Undang-Undang Penjaminan Mutu Pendidikan seluruh Indonesia. Lanjut ke soal nomor 26. Permendiknas Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 membahas dan mengatur tentang undang-undang yang mengatur undang-undang nomor 26 tahun 2008 itu mengatur tentang standar tenaga pendidikan laboratorium sekolah madrasah. Jadi C yang benar nomor 26 yang mengatur tentang standar tenaga laboratorium sekolah madrasah.
Laboratorium itu mencakup mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Soal nomor 27, peraturan tentang izin belajar telah ditetapkan dalam. Nah, semua soal ini tentang undang-undang semua ya. Tentang izin belajar ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 175 tahun 2010. Ya, jadi soal nomor 27 ini B yang benar, tentang perizinan belajar mengajar di pendidikan seluruh Indonesia. Nomor 28, Permendiknas nomor 12 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pemerintah Dinas Kesehatan nomor 12 tahun 2009 itu diatur di kriteria perangkat akreditasi SMP MTS. Jadi nomor 28 ini B yang benar. Ya, undang-undang tentang kriteria perangkat akreditasi diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2009. Lanjut ke soal nomor 29, menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa, karena kita menyimak ya sebuah keterampilan dalam berbahasa itu ada pada jawaban B. Oke. B itu menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat untuk sebuah keterampilan dalam berbahasa. Jadi jawaban yang benar nomor 29 B. Lanjut ke soal 30, penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini, kecuali jenjang pendidikan dasar atau prinsip-prinsip berikut ini yang terkecuali, berarti yang bukan. Jadi yang benar dari soal 30 ini adalah objektif ya. B yang benar soal nomor 30. Lanjut ke soal nomor 31, untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai. Jadi yang benar dari soal 31 ini, fungsi bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar dalam segala hal itu berada pada jawaban D, tentang bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Soal nomor 32, bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk ya. Di sini ada huruf miringnya, sorry saya salah ketik huruf miring ini. Jadi jawaban yang benar dari penggunaan bahasa baku itu jawaban B, tentang menjelaskan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Jawaban B ya untuk soal nomor 32, menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Lanjut ke soal nomor 33, Permendikbud nomor 81A tahun 2013 menyertakan 5 lampiran yang memuat tentang beberapa pedoman yang berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013, yaitu kecuali. Ya, jadi Peraturan Menteri Kebudayaan tahun 2013 menyatakan 5 lampirannya itu berada pada jawaban A. Sorry ya, di sini saya ada salah ketik. Ini jawaban A yang benar, tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Soal nomor 34, manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif, kecuali. Maka yang benar dari soal nomor 34 ini menyangkut penelitian PTK itu mencakup ini, meningkatkan proses belajar mengajar, menggunakan siklus, di mana setiap siklus memperhatikan demi langkah, perubahan langkah demi langkah, dan mencakup refleksi partisipatif. Yang terkecuali berarti yang bukan ya, yang bukan itu berada pada jawaban D, tentang menggunakan metodologi terbaru, karena metodologi terbaru pasti diubah. Ini tentang penelitian PTK diubah semua. Jadi jawaban yang benar nomor 34 D ya. Soal 35, etika Pancasila. Etika Pancasila itu berada pada jawaban A, tentang keutuhan kemanusiaan dan keadilan. Nanti teman-teman tinggal cari aja
rumus Pancasila di Google atau di mana gitu, karena keutuhan Pancasila, kemanusiaan dan keadilan itu adalah etika Pancasila, sifat Pancasila terhadap manusia. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal 36, serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah kegiatan yang sistematik manfaat dan kegunaannya suatu objek program itu adalah berada pada jawaban B karena sistemnya harus dievaluasi untuk melakukan kegiatan yang sistematik dan menggunakan suatu objek atau program. Maka jawaban yang benar dari 36 adalah B. Nomor 37, penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian. Maka yang menjadi dasar data untuk kemampuan yang diukur itu merupakan penilaian yang sistematis. Maka yang benar dari soal nomor 37 ini adalah D sistematis. Soal nomor 38, beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah, maka kecenderungan belajar atau mengerjakan soal atau tugas dengan cepat itu akan mengalami hal yang impulsif dalam gaya belajar siswa tersebut. Jadi yang benar untuk soal nomor 38 adalah A Soal yang 39, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Maka untuk menentukan hasil belajarnya itu yang merupakan jawabannya itu adalah D tentang merencanakan pengajaran remedi. Karena menuntaskan hasil belajar, misalnya kalau kita ujian di sekolah-sekolah, kalau nggak lulus pasti ada yang namanya remedi untuk menuntaskan hasil belajarnya. Jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 40. Berikut ini merupakan permasalahan pendidikan yang mendasar kecuali. Jadi yang bukan merupakan permasalahan pendidikan itu berada pada jawaban C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan, bukan permasalahan itu karena masyarakat pasti berminat dalam dunia pendidikan. Jadi jawaban yang benar untuk 40 C. Soal nomor 41, guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap anggota dan suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah, maka untuk membentuk sebuah kelompok belajar lalu memberikan tugas kepada setiap kelompok, maka karakter dari pelajaran tersebut itu berada pada jawaban A tentang tugas kelompok. Karena di sini kan soal ini kan membahas tentang kelompok-kelompok, makanya A yang benar tentang tugas kelompok. Lanjut ke soal 42, aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Nah, aspek pembelajaran matematika itu dinilai dari tentang A, pemahaman konsep, karena konsep matematika siswa harus menghafal pemahaman konsepnya. Jadi yang benar nomor 42 adalah A. Soal 43, pendidikan melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat, per-evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah, maka instrumen yang digunakan dalam penilaian teman sejawat atau melalui observasi. Lanjut ke soal 44, yang dimaksud dengan penilaian yang dimaksud dengan penilaian itu berada pada jawaban A ini jawaban A tentang pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Yang benar adalah A tentang nomor 44, penilaian pelajaran. Soal nomor 45, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami paling optimal adalah untuk merefleksikan pengalaman belajar siswa itu yang paling alami atau yang paling optimal dengan cara B. Guru menggunakan pertanyaan yang terarah,
pertanyaan yang bersifat penelurusan saat pembelajaran berlangsung. Jadi jawaban yang benar nomor 45B. Lanjut ke soal nomor 46. Tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi dapat diatasi dengan, maka kesesuaian output pendidikan itu untuk perkembangan ekonomi diatasi dengan menggunakan jawaban D, tentang mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, karena kurikulum sekarang menggunakan teknologi. Ya, jadi jawaban yang benar adalah D, nomor 46. Nomor 47, dalam mengatasi meningkatkan angka putus sekolah, hal yang bisa dilakukan antara lain. Ya, antara lain untuk mengatasi peningkatan anak yang putus sekolah itu berada pada jawaban A, meningkatkan subsidi untuk pendidikan menengah dan tinggi. Jadi jawaban yang benar nomor 47 adalah A ya. Soal 48, salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat. Memerlukan Newman dan Logan. Abin Samsudin Mahmud 2003 menerapkan unsur strategi di atas dan dalam konteks pembelajaran adalah strategi Abin Samsudin tahun 2003 itu menerapkan unsur strategi berada pada jawaban A menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Lanjut ke soal 49, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference yang bukan merupakan tahap metode criterion atau reference adalah itu berada pada jawaban C, yang bukan metode dalam criterion atau reference untuk menganalisis kemampuan peserta didik. Jadi jawaban yang benar 49 adalah C. Soal yang terakhir, soal 50, masalah-masalah makro yang merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, yang masalah-masalah makro merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. Yang bukan, kan kecuali kan yang bukan, maka yang benar dari soal ini adalah A, tentang